Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita Matematika Bisnis pada pertemuan ke-12. Nah, jadi pada pertemuan ke-12 dan ke-13 kita akan mempelajari mengenai program linear. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai Graphical Solution of Linear Programming Problem. Kemudian yang kedua, Application of Linear Programming. Nah, jadi pada minggu ke-12 kita akan belajar mengenai Graphical Solution of Linear Programming Problem. Nah, kita akan menentukan penyelesaian secara grafis dari permasalahan program linear. Chapter 6, Linear Inequalities and Linear Programming. Jadi pertidaksamaan linear dan program linear. Solving system of linear inequalities graphically. Nah, jadi kita akan menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear secara grafik ya, atau dengan menggunakan grafik. We now consider system of linear inequality such as x tambah y lebih dari 6, 2x dikurang y lebih dari 0. Nah, jadi di sini namanya sistem ya, berarti akan ada lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, jadi di sini disebut pertidaksamaan karena tandanya itu bukan sama dengan ya. Jadi kalau tandanya selain sama dengan maka disebut pertidaksamaan. We wish to solve such system graphically, that is to find the graph of all ordered pair of real number xy that simultaneously satisfy all the inequalities in the system. Nah, jadi kita ingin menyelesaikan sistem secara grafik ya. Jadi sistem pertidaksamaan linear ini akan kita selesaikan dengan menggunakan grafik, yaitu kita akan menentukan semua pasangan terurut dari x dan y yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, the graph is called the solution region for the system or feasible region. Nah, graph tersebut disebut dengan daerah solusinya atau feasible region. To find the solution region, we graph each inequality in the system and then take the intersection of all the graph. Nah, jadi untuk menentukan daerah solusinya, maka kita menggambar masing-masing pertidaksamaan tersebut. Kemudian kita cari titik potong dari grafiknya. Untuk contohnya, to graph a system of linear inequalities such as, jadi kita akan menggambar pertidaksamaan berikut ya. Jadi ada dua, berarti disebut sistem pertidaksamaan ini. Nah, we proceed as follow ya. Jadi kita lakukan sebagai berikut. Graph each inequality in the same axis. The solution is the set of points whose coordinates satisfy all inequality of the system. In other words, the solution is the intersection of the region determined by each separate inequality. Nah, jadi caranya ya kita gambar masing-masing pertidaksamaan dulu pada satu sistem koordinat. Nah, kemudian solusinya itu adalah semua koordinat yang memenuhi pertidaksamaan ini ya. Atau dengan kata lain solusinya itu adalah titik potong dari daerah masing-masing pertidaksamaan ini. Ya, jadi ini kalau digambar ya, jadi ya ini adalah sumbu Y. Kemudian yang ini adalah sumbu X-nya. Jadi kita gambarnya pada satu koordinat kartesius ya. Nah, kita gambar dulu yang pertama, yang ini. Ya, kita sudah belajar bagaimana menggambar pertidaksamaan ya pada pertemuan ketiga. Nah, jadi di sini ya grafik pertama Y kurang dari min 1/2x ditambah 2, yaitu adalah daerah yang berwarna kuning ya. Ya, jadi ini adalah daerahnya. Oke, jadi diarsir warna kuning. Nah, kemudian ini ya, ini persamaan yang ini ya. Oke. Kemudian persamaan kedua yang ini. Ya, persamaannya yang ini
X dikurang 4 kurang dari sama dengan Y. Nah, ini daerah hasilnya itu kita kasih arsiran warna biru. Nah, jadi di sini solusi dari sistem pertidaksamaan linearnya dari dua persamaan ini itu adalah daerah yang memiliki dua warna arsiran, yaitu warna kuning dan warna biru. Maka daerahnya itu adalah yang ini ya. Oke. Nah, corner point atau titik pojoknya atau titik sudutnya. A corner point of a solution region is a point in the solution region that is the intersection of two boundaries line. In the previous example, the solution of region had a corner point 4.0 because that was the intersection of the line Y sama dengan min X, Y sama dengan min setengah X tambah 2 dan Y sama dengan X dikurang 4. Nah, jadi di sini ada titik potongnya ya. Titik potongnya ini menjadi titik sudutnya. Nah, untuk mencari titik potong, maka pertidaksamaannya kita ubah menjadi persamaan. Ya, yang ini. Kemudian yang ini. Nah, maka diperoleh titik sudutnya itu adalah 4,0. Nah, jadi yang ini adalah ya, 4,0. Bagaimana mencarinya? Ya, kedua pertidaksamaan ini kita ubah jadi persamaan. Maka kita peroleh titik potongnya. Bounded and unbounded solution region. A solution region of a system of linear inequality is bounded if it can be enclosed within a circle. If it cannot be enclosed within a circle, it is unbounded. Nah, the previous example had an unbounded solution region because it extended infinitely far to the left and up and down. We will now see the example of bounded solution region. Oke. Nah, jadi daerah solusinya itu bisa tertutup atau terbatas ya. Ya, itu jika seperti lingkaran ya. Maksudnya ya tertutup gitu. Nah, seperti ini. Ini kan tertutup. Nah, contohnya yang tidak tertutup. Jadi contohnya yang ini merupakan tidak tertutup ya, atau unbounded. Kenapa? Karena daerahnya ini tak terbatas. Jadi kalau kita teruskan garisnya ini, ya pertidaksamaannya. Nah, maka ini adalah daerah ya, ini adalah daerah hasilnya. Jadi tidak terbatas dia, terus ke sebelah kiri, ke atas dan ke bawah. Oke, nah contoh yang unbounded ya, yang ini tadi ya. Nah, sedangkan contoh yang bounded itu seperti ini. Ya, nanti akan kita lihat ya. Ya, graph of more than two linear inequality. Nah, kita akan menggambar lebih dari dua pertidaksamaannya sekarang. To graph more than two linear inequality, the same procedure is used. Graph each inequality separately. The graph of a system of linear inequalities is the area that is common to all graph, or the intersection of the graph of the individual inequalities. Ya, mau lebih dari dua pertidaksamaannya, cara menggambarnya itu tetap sama prosedurnya. Jadi kita gambar masing-masing dulu ya, pada satu koordinat kartesius. Kemudian kita cari daerah yang memenuhi semuanya ini. Ya, jadi seperti ini. Ya, yang pertama itu X lebih dari sama dengan 0, ya, berarti X positif ya. Berarti semua yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan 0-nya. Oke, berarti yang ini. Oke. Nah, pokoknya yang sebelah kanan sumbu Y ini ya. Oke, kemudian Y lebih dari 0. Nah, berarti Y positif. Nah, oke, nah semuanya yang Y positif. X kurang dari 15. Oke, berarti ini semua ke kiri ya. Dari X kurang dari sama dengan 15. Oke. Kemudian 8X ditambah 8Y kurang dari 160. Nah, ini grafiknya. Jadi karena kurang dari itu biasanya ke bawah ya. Oke.
Kemudian 4X ditambah 12Y kurang dari 180. Ya, ini yang warna ungu ya grafiknya. Oke. Nah, jadi grafik tersebut ya, jadi masing-masing grafik ini mempunyai daerah solusi masing-masingnya. Nah, sedangkan solusi dari sistem pertidaksamaan linearnya, jadi solusi atau daerah hasil dari kelimanya itu adalah daerah yang memenuhi semuanya. Nah, jadi kalau kita lihat daerah yang memenuhinya itu adalah yang warna kuning. Ya, yang ini ya. Ya. Nah, yang ini. Yang ini tidak. Kenapa? Karena ini tidak memenuhi X positif. Ya, X positif tadi yang ini ya, atau X lebih dari 0 ya. Kalau sebelah sini X-nya negatif. Oke, nah sekarang aplikasinya. Ya, suppose a manufacturer make two type of skis, a trick ski and a slalom ski. Nah, jadi di sini sebuah perusahaan memproduksi dua buah jenis ski ya. Nah, yang pertama itu trick ski dan slalom ski. Nah, jadi di sini ini kita misalkan ini X. Nah, slalom ski-nya ini Y. Suppose it trick ski require 8 hours of design work and 4 hours of finishing. Nah, jadi di sini ada dua pekerjaan yaitu desain dan finishing. Nah, kita lihat dulu yang desain, kemudian yang finishing. Oke, nah yang desain katanya trick ski itu membutuhkan 8 jam. Nah, trick ski tadi X, berarti di sini 8X. Kemudian desainnya itu membutuhkan 8 jam. Dan finishingnya itu 4 jam. Oke, berarti ini 4X. Each slalom ski require 8 hour of design and 12 hour of finishing. Nah, sedangkan slalom ski itu Y membutuhkan 8. Sedangkan finishingnya itu butuh 12. Furthermore, the total of number of hours allocated for design work is 160. Nah, jadi waktu yang dialokasikan untuk desain itu maksimal 160 ya. Jadi ini kurang dari sama dengan 160. Ya, boleh kurang tapi tidak boleh lebih. And the total available hour for finishing work is 180. Ya. Ini kurang dari sama dengan 180. Oke. Finally, the number of trick ski produced must be less than or equal to 15. Nah, di sana X-nya itu kurang dari sama dengan 15. Oke. Nah, how many trick ski and how many slalom ski can be made under this condition? And how many possible answer? Construct a set of linear inequality that can be used for this problem. Nah, karena ini memproduksi, nah, tentunya ini kita batasi ya daerahnya. Jadi X-nya itu harus positif ya, atau lebih dari sama dengan 0. Dan Y-nya itu juga lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini dia sistem pertidaksamaan linearnya. Ya, kita peroleh seperti ini. Ya. Oke, nah kemudian ini kalau digambar ya seperti ini. Ya, ini gambar yang tadi ya, yang menjadi contoh itu. Nah, maka solusinya itu adalah daerah yang berwarna kuning ini. Nah, jadi ya di sini ada titik sudutnya. Yang ini adalah ya, yang ini itu 0,15. Kemudian yang ini adalah 7,5 dan 12,5. Kemudian yang ini 15,5 dan yang ini 15,0. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, perusahaan tersebut bisa memproduksi ya, jadi yang 0 itu X ya. X-nya itu tadi trick ski bisa memproduksi
ya, 0,15, kemudian 7,5 ya, dan 12,5, kemudian 15,5, oke, kemudian terakhir itu 15,0. Oke, ada 4 pilihan. Nah, tapi pilihan yang kedua ini nggak mungkin ya. Kenapa? Karena nggak mungkin memproduksi barang ya setengah ya. Jadi ini belum jadi, maka ini tidak mungkin. Jadi kemungkinannya itu yang pertama, kemudian kedua, dan ketiga. Oke. Oke, nah ini silahkan untuk latihan kalian kerjakan ya. Jadi ini sama ya, jadi kalian gambar, nah kemudian kalian cari berapa nilai X dan Y nya ya, sama seperti tadi, seperti ini ya. Jadi ini ada 3 yang mungkin. Nah kalau ini ya, karena ini bukan barang ya, jadi di sini bukan soal cerita, jadi tidak disebutkan barang, maka bisa jadi yang berkoma itu ikut ya sebagai solusinya. Kemudian cari berapa corner pointnya, kemudian kalian masukkan ke sini. Jadi misalnya titiknya ada 1, ada 2, ada 3, kemudian 4 ya, ada dapat 4 titik sudutnya. Nah kalian masukkan semua ke sini ya, kalian cari mana yang paling besar, mana yang maksimas ya. Oke. Nah, begitu juga dengan yang B. Oke, jadi ini untuk latihan. Nah, kemudian yang ini untuk tugasnya ya. Jadi sama caranya, kita cari dulu gambarnya, kemudian cari titik sudutnya. Kemudian titik sudutnya itu kita masukkan ke persamaan ini, mana yang paling besar. Oke, demikian materi kita untuk pertemuan ke-12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.